Pasti kalian sudah tahu nih, kemarin ada Ray Dalio, seorang investor kelas dunia yang namanya disejajarkan dengan legenda seperti Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, dan lain-lain, mengatakan bahwa presiden kita saat ini mempunyai visi yang mirip dengan pemimpin besar seperti Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew. Lantas, siapakah sebenarnya Ray Dalio? Dan kira-kira, benar gak sih bakal ada perombakan besar-besaran dalam regulasi bisnis di Indonesia dalam waktu dekat? Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertama, bagi yang belum tahu nih, Ray Dalio adalah seorang investor global atau bisa dikatakan legenda hidup di dunia investasi. Sejajar dengan nama-nama besar seperti Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Benjamin Graham, dan lain-lain. Dalio juga memiliki andil yang cukup signifikan dalam perekonomian Cina meski tidak secara langsung, khususnya dalam reformasi ekonomi Tiongkok di era Deng Xiaoping. Ia membantu mengarahkan kebijakan jangka panjang yang konsisten dan terukur, serta memuji Cina dan mengkritisi pendekatan ekonomi Barat yang dinilainya kurang efektif dan kurang terkoordinasi. Pandangan ini tertulis dalam artikelnya yang berjudul Why and How Capitalism Need to be Reformed. Nah, yang membedakan Dalio dengan tokoh-tokoh besar lainnya, yaitu pendekatan investasi Dalio berdasarkan prinsip-prinsip berbasis data, statistik, dan transparansi. Salah satu strategi investasi Dalio yang paling terkenal yaitu All-Weather Portfolio yang dirancang untuk bertahan dalam berbagai kondisi pasar, baik dalam inflasi, deflasi, pertumbuhan, bahkan resesi. Dengan metode ini, ia mampu memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau suatu negara hingga 10 tahun ke depan. Dalam analisisnya, kesehatan negara menjadi indeks atau tolak ukur utama yang mencakup stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan potensi investasi. Oleh karena itu, Dalio dinilai cocok menjadi salah satu penasehat bagi lembaga keuangan seperti Danantara. Saking terbukanya nih orang, waktu pertama kali ikut diskusi dengan Presiden Prabowo, dia tak segan mengatakan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Beberapa tantangan yang harus diperbaiki, yaitu birokrasi yang berbelit, pembentukan modal negara yang belum optimal, kemudahan investasi yang masih terbatas, dan masalah korupsi. Bayangkan, menyinggung masalah korupsi di depan Presiden Prabowo sendiri. Keren kan? Jadi, cocok banget nih kalau orang seperti ini menjadi bagian atau struktural dari Danantara, sehingga kebijakan yang diambil Danantara nanti bukan hanya asal Bapak senang. Dan yang paling penting, masalah ini ia soroti berdasarkan pengalamannya di negara-negara yang telah berhasil melakukan transformasi ekonomi, seperti Singapura dan Cina. Ditambah, Dalio juga menegaskan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, tetapi untuk terinspirasi dan berkontribusi pada potensi besar yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun melihat kekurangan, Dalio juga melihat potensi besar Indonesia untuk melakukan leapfrog atau lompatan yang jauh dalam pembangunan ekonomi. Indonesia dinilainya berada di beberapa titik lepas landas karena dua alasan ini. Pertama, rasio hutang yang relatif rendah, sehingga masih memungkinkan fleksibilitas anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, kemampuan menarik modal investasi dari berbagai sumber, baik dari investasi asing atau FDI, kerjasama dengan swasta, maupun investasi portofolio. Kehadiran para konglomerat Indonesia dalam diskusi dengan Ray Dalio juga mencerminkan upaya pemerintah menjalin hubungan erat dengan sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui investasi dan inovasi. Nah, mengenai kode keras tentang lepas landas, merujuk pada tahap akselerasi ekonomi besar-besaran, sebuah konsep lama dalam pembangunan Indonesia. Istilah ini sebenarnya berasal dari teori Rostow Stage of Economic Growth, di mana take off atau lepas landas adalah tahap di mana sebuah negara mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Jadi, kalau dilihat dari masukan Dalio tentang birokrasi yang rumit, belum optimalnya pembentukan negara, kemudahan investasi yang masih terbatas, dan masalah korupsi, bisa dibilang ini semacam kode keras bahwa reformasi besar-besaran masih sangat mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Terutama kalau visi Prabowo memang ingin mengikuti jejak Deng Xiaoping atau Lee Kuan Yew. Dua pemimpin ini terkenal dengan kebijakan ekonomi yang radikal namun efektif,
Nah, kalau tebakan admin pribadi, mungkin dalam waktu yang dekat kita akan melihat bakal ada reformasi besar-besaran, terutama di bidang reformasi birokrasi. Contohnya, pemangkasan izin usaha, penghapusan aturan tumpang tindih, menggalakkan perizinan yang terpusat atau online single submission sehingga tidak perlu izin ke pemerintah daerah, serta penurunan tarif pajak perusahaan dari 22% menjadi 20%. Bahkan, rencana pemangkasan PPh Badan juga sempat disinggung oleh Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik Prabowo sendiri beberapa waktu yang lalu. Nah, yang kedua, pengembangan modal negara yang lebih terstruktur. Kalau kita serius mau lepas landas, pembentukan modal negara harus menjadi prioritas. Artinya, yang menjadi fokus utamanya yaitu investasi infrastruktur yang strategis, serta pengembangan sumber daya manusia, baik infrastruktur logistik, energi, maupun digital. Kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini, infrastruktur logistik tidak akan menjadi prioritas, meskipun ada beberapa yang bakal juga dibangun. Tapi lain cerita di sektor energi dan digital. Bahkan, beberapa hari yang lalu, kita dikabarkan bahwa Danantara sudah membidik proyek energi seperti pembangunan kilang minyak, hilirisasi batubara menjadi DME, dan energi terbarukan. Sedangkan di sektor digital, kita juga dikabarkan bahwa Danantara dalam waktu dekat juga akan berinvestasi di sektor data center. Nah, ini penting karena tanpa data center, maka Indonesia mustahil untuk berkembang di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, melihat ini, kalian bisa menebak bakal banyak banget nih pabrik-pabrik solar panel dalam waktu dekat, sekaligus pembangunan PLTS di Indonesia. Sebagai informasi tambahan, saat ini perusahaan dari berbagai negara, mulai dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Cina, sedang membahas pembentukan usaha patungan dengan Danantara. Selain itu, poin terakhir yang paling penting, penegakan hukum yang lebih ketat dalam pemberantasan korupsi. Ini mungkin menjadi poin yang paling krusial dan paling sensitif, karena kalau masalah ini nggak diberesin, reformasi lainnya bakal sulit berjalan. Jadi, jangan heran nih, bakal makin banyak nih kasus-kasus korupsi yang bakal terungkap di era Prabowo ini. Mulai dari yang kecil-kecil, bahkan mungkin ada yang lebih besar daripada kasus Pertamina saat ini. Karena hanya dengan membereskan koruptor, kepercayaan publik akan kembali ke pemerintah, baik dari masyarakat Indonesia sendiri maupun investor asing. Jadi, kalau ada partai yang ngotot menghalangi undang-undang perampasan aset, catat baik-baik. Jangan pilih mereka di Pilpres mendatang, bro. Nah, kesimpulannya, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia serius menuju pembangunan jangka panjang dengan fondasi yang lebih kuat dan tidak lagi memprioritaskan pembangunan yang hanya jangka pendek atau 5 tahun sekali. Penting untuk diingat bahwa masukan dari Ray Dalio berdasarkan pengalamannya yang diambil dari Tiongkok di era Deng Xiaoping, sekaligus di Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew waktu itu. Nah, jadi gimana nih menurut pendapatmu? Apakah kalian setuju masukan dari Ray Dalio menjadi landasan bagi arah pembangunan negara kita? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!